Kucluk bener lu, nggak pernah baca sejarah lu. Bang Juma udah naik lagi, lanjut. Tapi itu benar Bang Handi. Dalam arti kata bahwa yang mengajarkan kemudian Protestan itu memang asal Jerman. Johann Friedrich Riedel itu kan memang dari Jerman, sama dengan Gottlieb yang tahun 1830-an gitu loh di Minahasa. Kemudian ada juga yang ada di Papua dengan di Batak. Gitu, yang Bang. dimaksud itu Nommensen yang ada di Sumatera. Iya, Jerman Itu, kan? Nasionalis Jerman. Iya. Tapi yang jelas, yang membawa agama Kristen masuk ke Indonesia itu orang asing yang bersumber dari daratan Eropa, bukan dari sumber daripada kelahirannya negaranya Yesus, Yeshua Mesya, bukan. Kenapa bukan perwakilan Yeshua Mesya masuk ke Republik ini mengajarkan Kristen ya? Kenapa? Karena Kristen bukan ajaran Yahudi. Atau kita sapa dulu, ini ada Kak Windy. Assalamualaikum Kak Windy. Silakan dibuka mic-nya Kak. Cek 1. Ya udah, gak ada suaranya. Mungkin orangnya nggak ada. Wah, kabur Jojo. Cek Jojo, kabur dia. Assalamualaikum, ada Swedia Cucok. Swedia. Iya, halo. Malam. Kristen atau Islam, Bang? Oten. Ya. Baik, apa yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Saya mau tanya, kenapa sih Islam kok selalu dibangga-banggakan gitu? Kenapa bisa begitu? Dan kenapa mayoritasnya kebanyakan tuh Islam tuh di Indonesia? Apa yang harus dibanggakan gitu? Boleh disanggah? Kalau berbicara mengenai agama, berarti berbicara mengenai keyakinan, kepercayaan. Kebanggaan kami sebagai umat Islam terhadap agama kami, karena itu tadi yang saya jelaskan. Agama kami itu kemudian rasional, seimbang, akal dan kodrat manusia. Inilah makanya kemudian kami bangga dengan Islam itu. Kenapa kami bangga? Karena umat Islam itu pertama, cinta kepada yang membawa agama tersebut. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah Kristen bangga dengan Paulus? Tidak. Kalau kita ingin mengetahui tanda-tanda orang cinta kepada seseorang, yang utama adalah mengetahui orang ini secara pribadi. Wanita dicintai oleh seorang pria. Pria ini akan mencari tahu siapa sih wanita ini. Siapa emaknya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, dia keturunan dari mana. Itu karena cinta. Maka dilahirkan sebuah keinginan untuk memiliki wanita tersebut. Begitu juga wanita terhadap seorang pria. Tapi apa yang terjadi terhadap Paulus? Adakah orang Kristen di atas muka bumi ini yang mencintai Paulus? Adakah umat Kristen di atas muka bumi ini yang ingin tahu siapa nama bapaknya Paulus? Adakah kemudian yang ingin tahu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai Paulus wafat? Adakah risalah kehidupan beliau? Tak ada. Lalu ini apa namanya? Sedangkan umat Islam begitu cintanya kepada Rasulullah, sampai penggarisan kemudian sirah nabawiyah itu jelas, mulai dari dia dilahirkan sampai kemudian dia wafat kembali, semua include karena kecintaan kami kepada beliau. Tak
ada satu titik celah pun. Nah, bagaimana dengan Kristen? Inilah keunggulan Islam itu. Yang kedua, umat Islam itu cinta kepada kitab sucinya. Dari mereka lahir, bahkan dalam kandungan, sudah dibacakan kemudian oleh orang tuanya dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci mereka. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dari sejak bayi mereka dalam kandungan mereka sudah dibacakan oleh ibunya, oleh ayahnya. Wahai anakku, ucapkan selamat kesejahteraan kepada Nabi kita Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Dari sejak kecil, dari dalam rahim mereka diajarkan untuk mencintai Nabi Ibrahim, mencintai Nabi Ismail, mencintai kemudian Nabi Ishak, mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wujud kecintaannya kemudian? Begitu dia lahir, alif, ba, ta, hai anakku, iya bapak, iya abah. Ikuti abah ya sayang, iya abah. Innahu min ibadinal mu'minin. Dari sejak bayi mereka diajarin untuk mencintai kitab sucinya. Tanda-tanda orang cinta kepada kitab sucinya, belajar asal usul isi kandungan daripada sumber kitab suci mereka. Jadi dari kecil mereka berbondong-bondong berjalan ke masjid. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mereka tidak langsung pulang, mereka tinggal lagi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Mereka diajarin dari kecil diajarin berpuluh tahun mereka diupayakan Al-Quran mendarah daging di dalam jasad-jasad anak-anak umat Islam. Maka susah untuk dimurtadkan, susah untuk kemudian ditipu dengan ajaran yang irrasional. Nah, bagaimana dengan agama lain? Alergi. Apa bahasa Yunaninya? Tuhan dalam kitab saudara. Ngapain bawa Yunani? Ini kita sekarang di Indonesia. Yunanian. Kenapa harus Yunanian? Kita di Indonesia. Bukti bahwa Anda tidak cinta kepada kitab saudara. Kenapa tidak cinta? Karena di situ tidak ada asmara. Di situ tidak ada kasih dan sayang. Di situ tidak ada kemudian intisari kehidupan yang disebut kasih, rahmat. Kalau kitab sucinya ada kebenaran, maka kitab suci ini, walaupun orangnya tak mau mendekatkan diri kepada kitab itu, tapi kitab itu yang akan menebarkan aura kasih sayangnya, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya cinta terhadap kitab tersebut. Tapi itu bukan kalam Tuhan, itu bukan firman Tuhan, maka tidak ada kasih dan sayang pada dirinya. Itu hanya tulisan manusia biasa. Berbeda dengan Al-Quran, itu seruan dari langit, kalam ilahi, kalamullah. Sehingga apa yang tertuang di dalamnya mensiratkan bias kemana-mana. Rahmatan lil alamin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran harumnya semerbak ke penjuru bumi, sehingga orang-orang yang cinta kepada keharuman, cinta kepada Al-Quranul Karim. Ini keunggulan umat Islam yang kedua.
Mereka cinta dari sejak mereka dalam kandungan, mereka cinta kepada kitab suci mereka. Mereka baru bisa berjalan. Mereka berusaha kemudian tertatih-tatih mereka berjalan untuk mengetahui hanya kata huruf A. Allah, Allah, Allah. Kalau orang Kristen, nama Tuhan kalian dalam bahasa aslinya apa? Ada yang tahu? Belepotan, bibir berputar-putar kayak kipas angin, bibir maju mundur kayak rel kereta api. Kenapa demikian? Nama Tuhannya aja mereka nggak tahu. Nama Tuhanmu siapa sih? Siapa nama Tuhanmu? Pertanyaan saya jangan diambil. Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Kenapa? Karena tak ada kecintaan. Kalau kami, nama Tuhanmu siapa? Allah. Gelarnya Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Final kami. Itu kecintaan, bukti keunggulan umat Islam yang kedua. Yang ketiga apa? Maaf Bang Juma. Iya, aku silakan. potong. Silakan Bung, silakan. Kan Dipotong bilang aja. kan Bang Juma bilang kan Tuhannya Allah ya kan. Yes. Terus aku baca di surat Akhirat 91 ya. Surah apa? Itu Tuhan Surah apa, Pak? ya. Surah akhirat. Akhirat apa? Akhirat 91 yang Akhirat. Tuhanmu pergi ke negeri Mekah gitu. Masih tahu dah itu ada ayatnya. Tuhanmu pergi ke negeri Mekah. Heeh. Maksudnya apa itu? Apa itu ya? Kami ayat ya. Iya. Heeh. Surah apa, Bang? Tuhanmu seperti itu. Apa ini, Bang, Bang? Bang Swedia lagi Tuhannya flu ada atau di gimana atas, nih? Bang. Dia ini lagi demam. Oh, lagi demam. Semoga Sembuh. lekas sembuh. Iya, demam panggung. Yang dimaksud itu banyak An-Namal ayat 91. Indamal umri itu Tuhan negeri Mekah itu yang dimaksud ya. Iya, gimana tadi? Surah apa tadi? Surah An-Namal. An-Namal 91. Anmal ya, Anmal. Oh. Surat Anmal. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabbal hazihil balad alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu adalah miliknya. Dan kalau Tuhan negeri Indonesia itu siapa? Luar negeri. Ya, Tuhannya negeri Indonesia ini siapa? Siapa ya? Aku juga nggak tahu. Tuhan negeri. Yang disebut Rabbus Samawati wal Ard. Di dalam Yesaya 45 misalnya nomor 6 diterangkan bahwasanya Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain Dia. Itu siapa? Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah? Menurut saudara? Tidak. Hah? Tidak. Tidak ya? Gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Bukankah Mekah itu adalah bagian dari alam semesta? Bung? Mazmur 24 nomor 50 misal nomor 10 misalnya. Tuhan semesta alam. Itu siapa itu Tuhan semesta alam? Bang. Bang. Kabur Oh, orangnya. kabur.
kabur. Inilah orang kalau selalu tidur berbicara. Yaudah silakan saudara-saudara disambit atau dilanjutkan. Sementara saya mau ini dulu bikin kopi campur masak bentar ya. Silakan Oten yang mau naik silakan. Oke, saya beri waktu 5 menit ya. Hanya Makanya- untuk teman-teman Kristen. Silakan lanjut Bang Kang. Iya, makanya jangan tidur di atas pohon, jatuh nanti. Wish, si Noah lagi naik. Iya, ini mau bahas yang tadi malam nih sama Bang Juma. Jangan ngopi dulu Bang Juma. Apalagi yang kau nikmat Tuhan, apalagi yang kau dustakan, Noah. Enggak, tapi tadi malam ada pembahasan kan gitu. Dendam dia sama Bang Juma dia. Masih dendam dia. Iya. Lanjut. Halo Bang Juma, monitor. Banyuma lagi rehat dulu, jangan diganggu dulu. Kasih waktu 5 menit lah. Minum dia. Oh minum, ya udahlah, minum silakan ya udah. Apa yang mau masalah? dibahas apa? Apa Bang? Apa yang mau dibahas apa? Oh, ini mengenai ulangan 33 ya. Mengenai ulangan 33, Bang. Ya, ulangan 33 Nomor, ayat nomor. nomor. Udah, nggak usah kayak gitu kali. Iya, berapa? Ulangan 33 Ayat 1, 2, Bang. Berapa? Ayat 1. 1 dan 2. Ulangan 33. Oke. Berkatmu- Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus di sebelah kanannya. Tampak kepada mereka api yang menyala. Ya, silakan. Apa yang keberatan di situ? Nanti aja, karena ini udah janji saya tadi malam ingin membahas ini sama Bang Juma, dan Bang Juma mengiyakan. Noah naik lagi kalau sudah tahu maksud ayat itu, nanti kita bahas gitu. Oke Bang, saya bilang. Oke, saya naik lagi, makanya saya naik lagi. Sebenarnya udah malas naik, tapi karena ini ada janji adalah utang. Jadi udahlah, saya anggap aja lah. Yang jelas di sini kan memang Nabi Musa diutus kepada Bani Israel supaya Bani Israel ini diberi cahaya. Gini, Kan masalahnya jelas di sana untuk suku-suku Israel. ini Bang Juma sendiri yang mengatakan bahwasanya ini adalah nubuatan untuk kedatangan Nabi Muhammad. Betul. Makanya saya ini ingin membahas dengan Bang Juma. Nah, Jadi sama saya juga boleh, nggak apa-apa. sambil nunggu-nunggu Bang Ya. Juma, kita ngobrol yang Tuhan lain datang aja. dari Sinai. Siapa itu? Kita ngobrol yang lain aja dulu, nanti aja saya aja yang bahas sama Bang Juma. Saya menguasai ini, Bang. Tenang aja. Udah, Bang Sugi tadi buka puasanya pakai apa? Pakai sop durian. So, durian dari mana? Dari Tapi lalang. bukan kulitnya ya. Ya durian kan sekarang banyak, Bang. Nggak kayak dulu kalau nggak musim nggak ada. Sekarang kan banyak itu. Iya, itu nggak durian dari lalang itu. Durian apa? Nggak durian dari lalang. Durian dari lalang. Iya, Maksudnya? durian dari Sungai Apit. Oh, apa ini tiba-tiba? Bang Noah tinggal di mana? Ya, Bang Sugi ini masa lupa Tetangga Bang terus. Sugi itu Bapak deh. Hah? Tetangga Pak De itu dia. Jumpa Bang kita. Sugi. Abang jumpa di mana? Iya, saya tahu Sungai Lalang dekat Sungai Apit. Dari Buton ke Sungai Apit itu ada Sungai Lalang itu. Iya, iya. Ya. Abang tinggal di mana? Abang kan orang Dayun, ya kan kemarin Iya, kita udah iya. ngobrol. Hah? Kemarin kan kita udah pernah ngobrol. Iya, cuma abang tinggal di mana? Saya tinggal di hatimu, Bang. Dia di Sungai Aduh, Yordan dia, di Jumpa lah Sungai kita. Yordan. Orang tetangga dekat kok jumpa kita, Bang. Enggak, kalau saya pukulin nggak mungkin dong. Kita jumpa ngopi-ngopi gitu kan sambil bincang-bincang. Iya, iya. Jangan Noah. Nanti kamu diinjilin. Ah, Pak Iya, De Bang. Sugi Tinggal itu. di mana, Bang? Noah. Nggak usah takut, Bang.
Noah Orang Pak Anda Desugi. baik-baik aja nggak pernah menghina kok. Apa Bentar nih? dulu Pak De. Noah Pak Desugi itu Iya bang. suka nginjilin orang. Sopir-sopir Grab aja diinjilin. Jangan Noah, jangan. Oh iya ya. Tanya Bang Padahal, Andi. padahal Ada dia nggak tahu supir supir Grab di utamanya Jakarta. Hindu. Ya. Kebetulan dia dari Dayun Bang, dari Simpang 3. Pas saya di Jakarta itu kan pesen Grab. Loh, ini kok BM platnya kan? Ternyata saya tanya, dari mana kamu? Dari Pekanbaru. Pekanbarunya mana? Siaknya mana? Dayunnya mana? Simpang 3. Samanya Bang, kita sekampung, saya bilang. Marga apa namanya? Tambunan. Nah, itu dia, di Jakarta dia. Saya injilin. Tanya Bang Andi itu. Iya ya. Tanya aja Bang Andi. Kalau Ustadz Sugi itu dia ngomongnya terang-terangan tuh. Live pun di depan orang pun teriak-teriak. Nggak peduli dia. Memang Kata saya suka sopirnya. mancing-mancing. Ya Kata itu udah karakternya. kata sopirnya, ini Bapak ini pendeta ya? Kok tahu Bible gitu loh? Ah, ayo lu. Pak Desugi dikira pendeta. Kok hafal Bible gitu? Iya kan? Ya, Waktu itu mau ke Mangga 2 ya Bang Andi ya? Atau mau ke Poncol? Kemana kemarin tuh? Waktu Ke itu mau Poncol, ketemu Poncol. waktu itu mau ketemu presiden. Bang Noah tinggal di mana Bang Noah? Biar bisa jumpa kita. Kok tahu lalang, Sungai Apit? Kalau saya stay sekarang di Sumatera Utara bang. Oh di sana. Kapan ke Bentar Dayun dulu lagi, Bang? Pak De. Baru saya ingat teman-teman semuanya gitu ya. Kita doakan bersama Pak Desugi, tolong dibacakan Al-Fatihah. Istri Bang Dewa sekarang masuk rumah sakit. Ya Allah. Jadi ya Allah. penyakitnya kambuh kembali gitu ya. Ya Pak De, mohon kita doakan bersama. Semoga istri Bang Dewa bisa sehat pulih kembali. Iya. Dengan membaca Al-Fatihah, silakan Pak De. Oke, saudaraku sekalian yang ada di bawah, ini istrinya Bang Dewa dapat ujian dari Allah berupa sakit. Saya tidak tahu sakitnya apa, tapi percayalah bahwa setiap muslim yang sedang diuji berupa sakit, insya Allah akan diampuni segala dosanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tidak menancap duri pada diri seorang muslim, kecuali ia akan diampuni dosanya. Nah, maka dari itu, saudaraku sekalian, mari kita kirimkan Fatihah yang tujuannya untuk kesembuhan istri Bang Dewa. Ila jasati istri Bang Dewa, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah berkenan ikut mendoakan. Oke, lanjut diskusi. Jul, kamu Nggak mau mau, dagang? Bang Noah nggak mau ini. Ini Entar, padahal Jul. saya sangat menguasai ini saya ini. Ntar dulu, Jul, lu katanya mau ini ya, sekalian iklan tuh. Apa Ya, tuh? ini aku iklan nih. Bagi teman-teman yang mau beli kaos seperti yang ada di foto ini, jangan lupa cek bio. Tunggu saya gedein dulu. Bang Juma mana sih? Nah ya, ada. Untuk yang Habis. di YouTube bersabar ya, nunggu Bang Zuma, jangan pergi dulu. Tetap bertahan di Sugi Kristologi Reaksi. Jangan kemana-mana, oke? Lanjut. Kalau boleh tahu itu istri Bang Dewa itu sakit Udah, apa? itu jangan usah ditanya. Ini lagi nih, Nggak Jul, tahu, Bang. silakan. Nggak tahu kan udah saya bilang tadi, saya nggak tahu. Oh iya. Ya, harga kaosnya 120 ribu. Cek link di bio. Oke, cukup. Flu. Oke, yang paling utama adalah tetap dukung jadwal atau program kami Safari Ramadan sebulan penuh. Ini sudah berjalan 2 hari di Masjid Nur Maulida di Makassar, di Rumah Hobbit. Dalam kegiatan ini kami masih membutuhkan atensi, partisipasi apapun itu kepada saudara-saudara semua yang mendengarkan siaran ini. Di sana programnya adalah buka puasa bersama, terus sholat maghrib bersama, sholat isya bersama, tarawih bersama, diselingi dengan kajian kristologi, kajian Islam, dibawakan langsung oleh Zulkifli Mabas selama sebulan penuh. Kemudian sahur bersama. Terima kasih untuk yang ada di Madrid,
Terima kasih untuk yang ada saudara saya yang ada di Nrekang. Kita masih menunggu teman-teman yang ingin berbagi bersama. Kurang lebih seperti itu. Kami masih menunggu uluran tangan kalian semua melalui rekening Yayasan Makassar Moalap Center Indonesia dengan nomor 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Moalap Center Indonesia Bank Tabungan Negara atau BTN. Lanjut. Ya, aku numpang dulu. Ini ada yang nanya, Bang, di sini sistemnya transfer ya. Kita nggak bisa COD, tapi bisa cek di Tokopedia juga ada toko kita, namanya J Spasi Friends. Jadi bagi yang mau beli lewat Tokopedia juga diperbolehkan kalau takut gitu ya. Karena ada beberapa orang bilang, nanti sudah ditransfer, barangnya nggak nyampe. Kalau barangnya nggak nyampe, silakan hubungi Ustadz Sugi. Bang Andi, jangan saya. Ya, kalau perlu dibakar aja rumah Bang Andi juga nggak apa-apa. Orang rumah ngontrak mau dibakar mau apa dia. Gimana mau terserah bakar? katanya. Ini kan lagi puyeng nih. Kontrakan mau habis nih. Bulan 2 hari lagi nih. Tapi insya Allah rezeki nggak kemana. Doakan yang terbaik semua. Dan doakan juga nih, istri saya sebentar lagi akan melahirkan sesar tanggal 27 bulan ini. Semoga insya Allah baik-baik saya semua. Lanjut. Oke, baik, saya ambil alih dulu ya. Ini ada Min Sitar, tadi katanya minta waktu 3 menit. Saya persilakan, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Sitar. Mana orangnya? Min sih. Kalau nggak ada suaranya, maaf ya Bang, aku turunkan karena Maaf, sudah. itu udah dibuka tuh. Silakan Bang, sebelum diturunkan Bang. Nggak jelas, agak lain juga ini. Bang, Kecil suaranya tuh. Diturunin. ini Yus. Oke, selanjutnya ada Yuza Britania. Selamat malam Yuza. Yuza, silakan dibuka mic-nya Yuza. Ya, selamat malam. Oke, ada apa yang ingin disampaikan? Loh, kok ke-mute lagi Bang? Gunakan waktu sebaik-baiknya Bang, sebelum diturunkan Bang. Ini kursi panas ini. Halo Bang Yuza, silakan. Bang Yuza, oh udah, nggak mau dia, turunin Bang. Oke, nggak ada. Gimana Bang Zuma, mau dilanjut dengan Bang Doang atau seperti apa? Iya, silakan. Kalau tidak ada yang lain silakan. Nggak mau sama saya dia, Oh, Takut maunya nih, sama Pak. Bang Juma. Oke. sesuai janji kita tadi malam, Iya. ya kan? Oke, Pembahasan masalah ulangan itu tadi, ayat 33, ulangan 33 ayat 1 dan 2 itu. Coba bisa Abang Oh jelaskan. iya, sorry. Saya lupa. Oke. Lanjut, silakan. Oke, saya hanya minta Abang menjelaskan kenapa bisa Abang katakan itu nubuatan untuk kedatangan Nabi Muhammad. Coba bisa Abang paparkan biar saya mengerti. Baik. Semalam saya sampai di mana menjelaskan itu ya? Ya, diulang lagi, nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai ulangan 33 nomor 2, di situ kan ada 3 wilayah tuh yang disebutkan. Yang pertama Sinai, yang kedua Zair. Zair ini kalau kita mengartikan dalam bahasa Ibrani, Zair ini artinya kambing atau domba yang berbulu lebat. Nah, artinya kalau domba ini identik dengan siapa? Yesus. Zair ini identik dengan Yesus. Kemudian Paran identik dengan Nabi Ismail alaihissalam. Berarti berbicara mengenai keturunan yang ada di Gurun Paran kemudian. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum. Hukumnya ini laksanat yang api yang menyala-nyala. Yang ketiga, dia membawa 10.000 orang suci. Hukum-hukum yang dibawa kemudian adalah hukum yang terkait dengan hukum Tuhan yang harus menjadi acuan di dalam menegakkan keinginan Tuhan di atas muka bumi. Jadi hukum yang lain harus ditaklukkan dengan itu. Maka ketika berbicara tentang ulangan 32 ini,
Maka kita harus jujur mengakui, di situ ada kata rababaut, artinya 10.000. Siapa yang pernah kemudian memimpin orang suci 10.000? Nabi Musa tidak pernah, Daud tak pernah, Yesus tak pernah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pada saat penaklukan kota Mekah, beliau memimpin 10.000 orang yang berasal dari Madinah menaklukkan kota Mekah kemudian. Dan itu betul. Setelah masuk kota Mekah, maka hukum yang terjadi pada masa itu adalah hukum Tuhan, hukum Islam. Seperti itu, Bung Noah. Jadi kalau ada yang bisa mengatakan bahwa itu bukan baginda Rasul Muhammad SAW, silakan aja tunjukkan dalilnya. Di mana kemudian ada sepasukan 10.000 dibawa oleh seorang pemimpin, di mana pemimpin ini adalah berkat Tuhan yang datang kepada manusia seluruhnya. Berkat datang kepada Nabi Musa di Mesir, Isa kemudian di Zair, ya, lalu kemudian baginda Rasul Muhammad SAW di Gunung Faran. Silakan. Oh, oke, abangku. Eh, jadi itu yang abang paparkan itu sumbernya dari mana dulu, bang? Maksudnya Ulangan 33 nomor 2. Ya, maksudnya penafsiran abang ini dari mana gitu? Keadaan yang sebenarnya di Sinai Nabi Musa, Oh, ya kan? Nah, Yesus domba di Zair. Zair ini apa sih sebenarnya? Zair ini adalah gelar Bani Edom, menunjukkan bahwasanya ketika berbicara mengenai Bani Edom, berarti kita berbicara tentang Esau. Ketika berbicara mengenai Esau, berarti terkait dengan Bani Israel juga. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Saudara kembar Yakub yang disebut Israel. Nah, yang menduduki kemudian tempat dari Esau ini kan Yakub, keturunan Yakub. Berarti yang dimaksud di sini adalah keturunan Yakub yang jatuhnya kepada Yesus. Oke, berarti di situ abang anggap Ulangan 33 ayat 2 itu adalah nubuatan bahwasanya Nabi Muhammad akan datang gitu. Betul sekali. Betul, oke. Jadi begini abangku ya, saya tidak ingin melukai perasaan abang ataupun perasaan teman-teman muslim yang lain yang ada di bawah ya. Iya. Saya juga istilahnya bukan untuk ingin membantah, tetapi bukan untuk merusak apa yang sudah abang imani gitu. Jadi gini, sedangkan Nabi Muhammad sendiri datang ke kota Mekah itu membawa 10.000 pasukan umat muslim untuk membebaskan Mekah dari kekafiran kaum Quraisy pada saat itu, bang ya. Iya. Betul? Benar Betul. sekali. Jadi di Ulangan 1 ayat 1 itu sudah jelas, bang, dicatat bahwasanya Musa itu meriwayatkan pengalamannya di Gunung Horeb. Jadi Gunung Ser itu adalah gunung yang berada di Yordania. Sedangkan gurun apa tadi satu lagi, apa namanya bang, satu lagi tadi lupa saya. Zair. Bukan, satu lagi tadi. Paran. Nah, gurun Paran ya. Oke. Sedangkan gurun Paran itu adalah gurun yang berada di wilayah Israel. Sedangkan Gunung Sinai adalah gunung yang berada di wilayah Mesir. Jadi ini adalah yang dimaksud api menyala-nyala adalah hukum Taurat, bang. Hukum Taurat yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan datang melalui Gunung Sinai, dari Gunung Sinai untuk menyampaikan hukum Taurat kepada Musa. Makanya dikatakan hukum api yang menyala-nyala. Hukum Taurat itu memang benar, hukum api yang menyala-nyala itu adalah hukum Taurat. Karena itu adalah hukum Tuhan yang pertama untuk Bani Israel yang disampaikan melalui Nabi Musa. Itu jelas kok, bang, di Ulangan 1 ada satu perikop, bisa abang baca.
Saya menyanggah pakai data bang, bukan saya mengada-ngada, tapi itulah. Silakan abang tanggapi kembali. Oke, baik. Al-Quran mengatakan kemudian dalam surah Al-Ma'idah diterangkan begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringkan ya kemudian jejak para nabi. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Kami teruskan jejak-jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan kami wahyukan kepadanya ketetapan Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk cahaya, membenarkan kitab sebelumnya itu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itu betul. Kalau saudara membawa ulangan, jangankan Faran yang dikatakan di dalam di Mekah. Ya, Faran yang ada di antara Yordan juga ada di situ memang. Antara kemudian tentang Suf dengan Tofel, Laban, Hoserot dan Zihab memang ada kota Faran di sana dijelaskan. Betul memang. Ada juga diterangkan tentang pegunungan Seir, memang betul ada. Tapi permasalahannya sekarang ini adalah ketika kita berbicara tentang Faran, maka tidak bisa terlepas dari kota Mekah itu sendiri. Nah sekarang permasalahannya kalau saudara mengatakan bahwa hukum yang menyala-nyala itu adalah Taurat, itu tidak bisa. Kenapa? Karena pada zaman Yesus Taurat apinya padam. Siapa yang memadamkan api Taurat? Paulus. Filipi 2 nomor 15, Galatia 3 nomor 13. Semua apa yang tertuang di dalam surah-surah Paulus tentang Torah padam seketika api Torah itu. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Torah dan segala perintah yang ada dalamnya. Mati seketika apinya, Bang. Sedangkan yang dimaksud di dalam Ulangan 33 ini jelas dikatakan sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tangan mula. Mereka kemudian dikatakan data nomor 3-nya, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dalam firman Tuhan. Nomor 2-nya, berkatalah ia Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepadanya mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Ada 3 oknum di sini. Yesus tak pernah tampil di tengah-tengah orang kudus, apalagi 10.000, nggak pernah. Nggak pernah dia. Nabi Musa pun tak pernah. Tidak pernah kemudian Nabi Musa membawa hukum. Hukum yang dibawa Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja. Sedangkan hukum yang datang kepada Yesus hanya melanjutkan hukum yang dibawa oleh Musa saja. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas sekali dikatakan di dalam Yeremia 42. Apa yang diterangkan kemudian Tuhan di sana? Apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yeremia 2 ini? Di situ dia mengatakan bahwasanya bagaimana kemudian Tuhan datang kepada manusia dengan lebih dulu mengatakan Yesaya 42. Yesaya 42 bukan Yeremia. Di situ diterangkan bahwasanya Tuhan datang kemudian memilih hambanya untuk menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Lihatlah hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh firmanku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa hanya untuk Bani Israel saja. Yesus apakah datang membawa hukum baru? Tidak. Dia hanya datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sudah selesai. Nah, lalu yang mengajarkan hukum kepada bangsa-bangsa siapa? Dialah yang datang dengan membawa 10.000 pasukan orang suci. Dia berada di tengah-tengah memimpin pasukan tersebut. Ini hanya digenapi. Lalu ketika Anda mengatakan, saya tidak ingin melukai perasaan saudara Muslim, saudara Noah, kami tidak butuh ini semua. Kami tidak butuh Ulangan, kami tidak butuh Yeremia, kami tidak butuh kitab-kitab terdahulu untuk meneguhkan iman kami. Ingat, Bu, Islam datang tidak diawali dengan hasil penyelidikan.
Islam datang tidak diawali dengan cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Islam datang tidak dengan menempelkan kitabnya orang Yahudi dan mengatakan kitabnya dahulu perjanjian lama. Tidak, sama sekali tidak. Akan tetapi Islam itu sudah sempurna ajarannya kemudian. Tanpa kitab ulangan, Rasul Muhammad SAW tetaplah Nabi, tetaplah Rasul, dan tetaplah Islam itu menjadi hukum-hukum yang disebarkan ke seluruh penjuru bumi. Tetap. Tanpa ada kitab tersebut, Islam tetap jaya. Tanpa kitab tersebut, Al-Quran tetap jaya. Tanpa kitab tersebut, Rasulullah terbukti memimpin 10.000 orang suci dari Madinah ke Mekah. Tanpa kitab itu, berarti keadaan yang berbicara itu adalah sesuatu yang benar, dan tidak ada kemudian kekuatan untuk memungkiri itu. Kecuali Musa pernah memimpin 10.000 orang, Yesus pernah memimpin 10.000 orang, dan hukum-hukum yang mereka bawa untuk seluruh umat manusia. Faktanya hukum mereka hanya untuk segelintir Bani Israel saja. Demikian. Lagian Padang Paran itu kan tempatnya Ismail dan ibunya. Betul. Kejadian 21 ayat 21. Coba dibaca itu Bang Noah. Kejadian 21 dibaca itu. Tadi Mega mana ya? Mega coba komen lagi dong biar aku jambak. Halo Dan Mega. ibunya apa ini di sini dikatakan maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Tuh Kejadian 21 ayat 21. Ismail itu di situ. Lanjut Bang Noah silakan. Oh, jadi ya oke, makasih Bang Sugi. Ini bukan masalah tempatnya Bang, tapi memang tempat itu berada di sebelah sana, bukan di sebelah Arab ya. Itu sangat jauh dari Arab, mungkin sepanjang pulau Jawa ya, bahkan lebih kalau jarak ya dari Yordania atau dari Israel atau dari Mesir ke Arab Saudi itu sangat jauh. Dan nubuatan ini, Abang katakan ini nubuatan, saya hargai itu nubuatan. Tapi bagi kami ini, bagi keyakinan kami ini adalah hukum Taurat yang disampaikan Musa sebelum Musa mati, sebelum Musa diangkat ke surga. Inilah hukum api yang menyala-nyala yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk menghakimi, untuk ditaati kaum Bani Israel. Kenapa hanya kepada kaum Bani Israel? Abang katakan tadi begitu. Oke, karena bangsa yang dipilih Tuhan itu adalah bangsa Israel. Bangsa yang disayangi Tuhan itu adalah bangsa Israel sendiri. Begitu Bang. Jadi gini, oke, saya ngerti maksud Abang. Kami tidak butuh Taurat ataupun Injil ataupun kitab-kitab terdahulu untuk mengajarkan kami arti makna kehidupan, karena kami sudah punya kitab sendiri. Begini Bang, ketika kitab Anda mengatakan bahwasanya kitab-kitab terdahulu yang diturunkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi adalah Taurat dan Injil, berarti otomatis ketika Anda mengatakan kitab Al-Quran adalah kitab penyempurna, secara tidak langsung Anda harus memiliki kitab Taurat dan Injil secara langsung di dalam kitab Quran. Anda harus punya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut 1, Rut 2, 1-2, Raja-Raja. Anda harus punya itu semua di dalam Al-Quran. Karena jelas kan bahwasanya umat muslim meyakini Taurat, Zabur, dan Injil adalah kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Bahwasanya pendahulu ya, hukum-hukum pertama yang ada di muka bumi untuk manusia. Berarti orang Abang harus meyakini itu, tidak boleh membantah. Saya terima walaupun kami tidak meyakini Quran, tapi saya bisa terima Quran sebagai penyempurna. Tetapi Abang tidak meyakini, Abang tidak terima Taurat itu ataupun Zabur itu ataupun Injil itu sebagai kitab pedoman hidup yang ada terlebih dahulu daripada Quran. Itu tadi Abang udah salah. Jadi untuk apa diriwayatkan itu semua gitu? Untuk apa dikutip dalam Quran kalau Abang tidak terima gitu? Ini kok mana-mana ya? Iya betul benar. Bukan saya kemana-mana, kan Abang Juma tadi yang bilang. Kan Abang Juma tadi yang bilang kami tidak perlu kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, kan gitu.
Ya kalau tidak perlu kenapa disuratkan, kenapa ada ditulis di dalam Quran? Itu maksud saya. Silakan Bang Juma. Oke. Ya jadi memang kita tidak butuh syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa itu tidak dibutuhkan manusia saat sekarang ini. Syariatnya maksudnya ya. Hukum-hukumnya. Karena hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa. Inilah celakanya kalau kita tidak menggunakan akal. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya saja. Abang bilang hukum yang diberikan kepada Nabi Musa adalah hukum hanya untuk kaumnya saja. Saya coba tes abang. Bolehkah berzina di zaman ini? Di kitab saya nggak boleh. Berarti abang pakai kitab hukum siapa? Oh tidak bisa, Anda salah. Anda keliru itu. Anda membodohi diri. Itu kan kitab terdahulu, Bang. Loh, kitabnya Nabi Musa jangan berzina untuk siapa? Untuk kaumnya Nabi Musa. Tidak begitu cara belajarnya. Andai Nabi Musa seumuran dengan Bang Suma, pada saat kemudian Nabi Musa diperintahkan menyampaikan kepada Bani Israel jangan berzina, lalu kemudian Bang Suma berzina, apakah Bang Suma dihitung berdosa? Tidak. Kenapa? Karena perintah itu hanya datang kepada Nabi Musa. Mana perintahnya kepada saya sebagai orang Indonesia untuk jangan berzina dari Tuhan? Tak ada. Kenapa? Karena saya hidup di Saman Patra. Apa Saman Patra itu? Saman di mana saya sebagai keturunan Adam tidak mendapatkan utusan dari langit untuk mengajarkan saya kepada jalan keselamatan. Jadi orang di luar kaumnya Nabi Musa ketika mereka berzina aja. Loh, tidak ada perintah dari Tuhan untuk mereka. Yang lucu, kaumnya Nabi Musa dilarang berzina, ada Bani Edom bertetangga dengan Nabi Musa dan kaumnya ikut-ikutan mengikuti syariat itu namanya lulul. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Karena Al-Quran sudah datang untuk saya. La taqrabuz zina. Jangan kau berzina. Siapa yang melarang itu? Tuhannya Nabi Musa melalui Al-Quran. Bukan saya niru-niru kitabnya Nabi Musa. Emang Kristen. Oke, gini. Iya, gimana Bang? Gini Bang. Ya. Di Al-Quran disebutkan nggak bahwasanya ada kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil? Tadi dalilnya saya bacakan, bukan? Ada kan? Yes. Nah, ada. Itu pengajaran dari siapa, Bang? Dari Pengajaran Allah. dari mereka. Dari Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Dari Allah kepada Nabi Isa dan kaumnya. Berarti abang mengimani Allah kan? Yes. Berarti kalau abang mengimani Allah, apakah abang harus mengimani yang diturunkan kepada Nabi Musa? Saya beriman bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi dulu pernah mewahyukan pengajaran kepada Bani Israel. Berarti abang beriman. Yes. Jika abang beriman, berarti abang mengakui, begitu kan? Ya. Mengakui. Jadi kalau abang mengakui, kenapa abang membantah? Membantah apa? Membantah bahwasanya abang nggak memerlukan kitab-kitab terdahulu. Loh, ya Allah ya Karim, itu kitab hanya untuk Bani Israel. Sedangkan sekarang muncul kitab Al-Quran untuk Bani Israel juga, yaitu Al-Quran. Sekarang kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk Bani Israel bukan Taurat lagi, bukan Injil lagi, tetapi Al-Quran. Makanya Al-Quran itu diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum dan seterusnya. Wahai Bani Israel, telah datang Rasul kami Nabi Muhammad untuk mengajarkan kalian Al-Quran. Itu jelas di Al-Quran. Terus? Berarti Quran ini maksud abang adalah kitab pelengkap, penyempurna gitu. Kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Sebagai kitab perjanjian terakhir. Maksud saya kitab pelengkap atau penyempurna? Penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Penyempurna berarti istilahnya
bab terakhir kita bilang lah ya, begitu ya. Yes. Bab terakhir. Oke, kalau bab terakhir ya Bang ya, penyempurna. Kenapa tidak ada surat-surat yang sama dengan kitab-kitab Taurat sebelumnya gitu di dalam Al-Qur'an? Kalau surat-surat yang sama di dalam Gini Bang, Al-Quran, maksudnya gini, saya akui Quran itu sebagai kitab penyempurna, pelengkap. Berarti ini ada 4 kitab nih yang diturunkan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Ada Taurat, ya, ada Zabur, ada Injil, lalu ada Al-Quran. Oke. Seharusnya kalau Al-Quran adalah kitab penyempurna dan pelengkap, seharusnya di dalam Al-Quran itu ada keempat kitab ini dan ada semua hukum-hukum yang ada di keempat kitab ini. Maksudnya ada Kejadian, Keluaran, Keimamat, Bilangan, Ulangan. Itu harus ada semua dong Bang. kenapa Sampailah harus? ke surat Quran. Harus, tapi kitab Itu pelengkap. itu namanya Kristen. Itu agama Enggak, Kristen Bang. itu begitu. Karena gini, di kitab Quran itu Lagian ada. itu bukan Taurat Musa yang ada pada Anda sekarang itu, Bang. Itu Jadi ditulis yang- 1500 tahun setelah Musa. Iya, Gimana sih? 1500 tahun. Setelah Musa, kitab yang ada sekarang itu. Apa Oh, nih? jadi Paham sejarah enggak sih? Jadi gimana dengan hukum Taurat itu, Bang? Hukum Taurat itu di dalam Al-Quran dikatakan begini, alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyya ummiya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itu jelas tuh. Wa ida'u anhum israhum wal aqlal allati kanat 'alaihim falladina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang tidak bisa baca Torah, tidak bisa baca Mazmur, tidak bisa baca Injil, yang namanya mereka dapatkan tertulis dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepada yang berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diutus oleh Allah untuk membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu Bani Israel yang menjadi syariat hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Contoh, kuduskan hari Sabat. Al-Quran datang membebaskan mereka dari hukum itu, sehingga mereka hanya diperintahkan kemudian sholat Jumat saja, jangan lagi Sabat. Ketika datang Al-Quran kepada mereka Bani Israel diperintahkan kemudian untuk masuk ke dalam zona pengajaran Al-Quranul Karim sebagai penutup para kitab, kitab para nabi, sehingga mereka tidak punya kewajiban lagi untuk menjalankan syariat Nabi Musa karena sudah datang Al-Quran. Oh, gitu. Yes. Berarti awal mula penciptaan itu tertulisnya sebenarnya di kitab apa, Bang? Awal mula penciptaan kan di Al-Quran dijelaskan. Enggak, maksudku di antara keempat kitab yang diturunkan Tuhan ini, awal mula penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya tertulis Di Al-Quran aslinya. juga diterangkan awal penciptaan menurut Al-Quran. Enggak, maksud saya yang aslinya sebenarnya diterangkan itu di kitab apa? Di kitab Taurat kah atau di kitab Zabur kah atau di Injil kah? Kami umat Islam tidak bisa mengatakan pertama itu kemudian ada di dalam kitabnya Nabi Musa, karena hari ini kita tidak pernah menemukan kitabnya Nabi Musa itu yang mana. Oh, berarti Yes. maksud Abang kitab Taurat yang ada sekarang, Zabur dan Injil sekarang itu bukan firman yang diturunkan Tuhan kepada nabi-nabi terdahulu, begitu Bang? Tidak ada bukti kan bahwa itu kitabnya Nabi Musa? Ada nggak bukti bahwa itu kitabnya Nabi Musa? Bukti ya, soalnya yang dipakai orang Yahudi juga itu kok dalam bahasa Ibrani.
memangnya orang Yahudi ini adalah orang yang taat kepada Nabi Musa? Ya, mungkin dulu tidak. Terus Sekarang kalau apakah tidak, kita- lalu dari mana mereka mengambil? Sekarang Oke. apakah Kalau ya, dulu tapi kan tidak. tidak semua, Bang. Coba baca Yeremia 8 ayat 8, Bang. Tunggu Mengapa bentar, kamu Mas. berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Baca itu, Yeremia 8 ayat 8 itu. Iya, gini. Apakah semua orang Yahudi tidak taat? Kan Sebenarnya si Noah ini mau kemana sih ngomongnya? enggak, saya hanya mau nanya itu. Aduh, Loh, kok kok turun? turun? Jangan turun lah. Kepental atau Naikin, gimana? naikin lagi kok turun. Jadi inilah ya celakanya orang Kristen itu menganggap bahwa kitab Taurat itu masih tulisan Musa. Padahal sangat mudah sekali dibuktikan itu bukan tulisan Musa. Contohnya kalau kita baca di dalam kitab Keluaran deh, kitab Keluaran 3 ayat 3. Nih, ini bukan tulisan Musa ini. Keluaran 3 ayat 3. Ini. Bentar ya. Kok Noah turun? Jangan turun Noah. Kenapa turun Bang Noah? Nih, Keluaran 3 ya. Ini kita buktikan. Ini bukan tulisan Musa ini. Nih. Adapun Musa, iya, biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apa ini tulisan Musa? Kayak begini. Masa Musa menyebut dirinya iya, menyebut dirinya nya? Kan nggak masuk itu. Silakan Bang Noah. Wah, gini, tadi kan Abang Sugi bilang bahwasanya kitab Taurat atau Zabur atau Injil yang beredar saat ini atau kitab yang dipakai umat Yahudi, umat Kristen saat ini kan bukan atau tidak teruji keasliannya. Karena ini tulisan manusia gitu, bukan sesungguhnya ini firman dari Tuhan. Berarti bisa kita bilang itu tidak asli. Jadi kalau Abang berani bilang itu tidak asli, Abang harus bisa tunjukkan yang seperti apa Taurat atau Zabur atau Injil dari Tuhan itu yang sebenarnya seperti apa. Bang Gitu, Juma, Bang, mau maksud jawab saya. atau saya? Ya, silakan Ahi, silakan. Jadi untuk membuktikan sebuah informasi, itu tidak harus kita cari aslinya yang mana. Contoh, ketika orang Islam mendapati sebuah hadis itu dikatakan palsu, itu tidak ada orang Islam nanya mana aslinya. Bukan begitu, Bang. Sebuah informasi dikatakan tidak palsu kalau penulisnya tidak jelas. Atau di dalam dunia kita bisa kita sebut surat kaleng. Misalnya, ada surat edaran nih. Bangsa rakyat Indonesia setiap bulan akan digaji 3 juta. Ini katanya dari Jokowi. Tapi yang nulis siapa tidak tahu. Tanda tangannya Jokowi nggak ada. Ini juga termasuk surat palsu. Jadi kepalsuan sebuah informasi jangan diumpamakan seperti palsunya uang. Kalau uang ini palsu, oh ini yang asli seperti ini. Ciri-cirinya seperti ini. Tapi informasi tidak seperti itu. Hadis dikatakan palsu ketika tidak jelas siapa penulisnya. Sama kitab ini yang Anda pegang ini, saya bilang ini palsu. Kenapa? Karena tidak jelas siapa penulisnya. Coba Anda jawab. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Siapa yang ngomong di sini? Silakan. Yang ngomong di mana, Bang? Keluaran 3 ayat 1. Jadi yang saya tahu yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, pokoknya kitab Taurat lah ya atau Torah itu adalah Nabi Musa sendiri. Mungkinkah Musa menyebut dirinya iya? Nya? Mana yang lebih logis? Ini ada orang yang bercerita tentang Musa atau Musa sendiri yang menulis? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Coba. Ya, Ini supaya orang bercerita tentang Musa kah atau tulisan Musa? supaya yang membaca itu lebih memahami bahwasanya Musa yang mengembalakan. Tapi kalau dia menulis aku itu kan katanya sudah beda, Bang. Aku itu siapa gitu. Tapi kalau Musa kan jelas, oh Musa. Justru kalau di situ ditulis aku, kita langsung tahu. Ini tulisan Musa. Adapun aku,
biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuaku. Karena kita tahu bahwa menantunya Yitro adalah Musa. Itu nggak akan membingungkan. Contoh lagi, saya kasih contoh. Ulangan 34 ayat 5. Apakah ini tulisan Musa? Nih. Ulangan ya, ulangan bentar. Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Tulisan Musa ini. Apakah orang mati nulis? Tapi Tuhan sudah berfirman sama Musa, kan gitu, Bang. Ini bukan firman Tuhan nih, Bang. Ini redaksi dari penulis. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, ya, dan dikuburkan nyalah dia di suatu dikuburkan nyalah dia di suatu lembah. Ini bukan tulisan Musa, Bang. Kalau kita mempunyai pikiran logis, kita akan tahu bahwa ini ada orang bercerita tentang kematian Musa. Boleh saya jawab nggak? Nah, silakan. Kalau saya bikin pusing, ya. Kalau melihat sejarah bahwa tanah itu dari mulai Kejadian sampai Maleakhi benar-benar tidak ditulis oleh Musa. Anda Islam Kristen, Bang? Saya Kristen. Oke. Itu ditulis oleh para sarjana Yahudi setelah pembuangan di Babilonia pada abad 4 sebelum Masehi. Nah, itu pun terbagi menjadi dua kelompok, ada kelompok Elohis dan kelompok Yahwis. Kelompok Elohis adalah yang percaya bahwa penciptaan diciptakan oleh Elohim. Sementara kelompok Yahwis percaya bahwa yang menciptakan adalah Elohim dan bernama Yahweh. Dan itu bukan tulisan Musa. Musa hanya menuliskan Taurat. Taurat itu adalah aturan-aturan yang ada di dalam imamat. Itu tulisan Musa. Maka berdasarkan diperintahkanlah Musa untuk menuliskan Taurat itu. Yang dituliskan adalah imamat dan peraturan-peraturan syariat-syariat yang digunakan oleh Yahudi sebagai tetapi kejadian itu kalau tanah benar, Bang, itu dari Majelis Agung ya, Anseken Set Higodla. Saya tahu itu. Ya, tetapi Kejadian sama sekali bukan ditulis Musa. Keluaran dan keseluruhan kitab tanah bukan ditulis oleh nabi-nabi. Itu merupakan saduran. Jadi zaman itu para sarjana Yahudi menemukan kitab-kitab, ada kitab Yesaya, di sana kitab Yeremia dan sebagainya ditulis ulang dan dijadikan sebuah kanon tanah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah itu mengapa terkesan seperti sebuah narasi. Memang betul dinarasikan ulang oleh para sarjana itu, menjadilah kitab yang kanon yang disebut dengan tanah. Tapi tidak mengurangi kualitas dan standar bahwa ini berisi sejarah dan nilai sejarahnya tetap ada, dan ada firman Tuhan di dalamnya yang disampaikan kepada Musa dan kepada para nabi. Sebenarnya sederhana itu. Orang Kristen memang suka bilang bahwa itu adalah ilham dari Roh Kudus. Musa menuliskannya menurut Roh Kudus. Saya nggak sepakat. Ya, tidak ada ilham Roh Kudus di situ, tidak ada pewahyuan, tetapi ilham maksudnya adalah sarjana-sarjana itu menuliskan sejarah berdasarkan banyak sumber. Ada sumber oral, sumber ingatan-ingatan, sumber kisah-kisah yang diturun-temurun. Ada juga tulisan-tulisan yang ada pada zaman itu yang kembali ditulis ulang menjadi tulisan yang sangat baru. Saya rasa itu. Mantap. Nah, makanya tadi saya katakan itu ditulis 1500 tahun setelah Musa, karena kodek tertua perjanjian lama itu 300 tahun sebelum Masehi. Bang Noah, terima kasih Bang sudah menjelaskan. Monggo Bang Juma dilanjut. Saya mute dulu. Silakan, silakan. Saya masa ini dulu, masa apa? Masa air. Jadi poin yang dibahas apa ini?
Bang Handi, Oh, oke, Bang bikin pusing. Saya mau tanya ini ya. Bang, tadi sebagian teman ini, Pak Bang Sugi bilang itu tidak asli gitu. Maksudnya yang dipakai orang Yahudi saat ini itu bukan asli gitu. Yang asli itu adalah Taurat yang dikirimkan oleh atau pewahyuan langsung oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Itu gimana menurut Abang? Ya, Silakan, Bang. baik Yahudi maupun Kristen sama sekali tidak pernah menganggap bahwa Taurat adalah firman Tuhan. Injil apalagi. Kesalahan dan akhirnya menjadi proof of burden-nya Muslim adalah ketika Al-Quran mencatat bahwa Taurat diturunkan kepada Musa dan Injil kepada Isa. Artinya mereka memahami bahwa Taurat dan Injil itu adalah bagian dari kitabullah yang diturunkan kepada Nabi. Kalau ini semakin melebar nih. Nih, Noah diam dulu. Saya jelaskan persoalannya dulu. Ya, Noah diam dulu. Kristen nggak pernah masalah loh dibilang Taurat bikinan manusia ya. Kalau So what? menurut Memang Anda bikinan Bang, ini manusia. udah mau sahur. Menurut Anda itu, kalau Kristen itu kitabnya apa? Maksudnya Kristen kitabnya apa gimana maksudnya? Iya, kitab Anda apa sebagai Kristen? Untuk apa? Panduan atau apa? Kristen itu punya Injil. Injil Iya. itu hanya ada 4 kanonik ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, itu bersumber dari mana itu Bang? Maksudnya bersumber gimana maksudnya? Sanad Iya, dan itu perawinya. Matius, Lukas, Markus dan Yohanes itu sumbernya dari mana? Sumbernya adalah kesaksian-kesaksian. Ya, Markus bukan saksi mata, tetapi Markus adalah murid dari murid Yesus. Ya, murid Petrus. Oke. Lukas adalah murid dari Paulus. Oke. Tetapi mereka mencatat berdasarkan kesaksian-kesaksian. Oke. Kesaksian-kesaksian dari Ya, siapa aja. menurut Anda kesaksian itu firman Tuhan atau bukan? Siapa yang pernah, makanya saya bilang Kristen nggak pernah menganggap Injil itu firman Tuhan. Kalian yang mengconsider bahwa Injil itu Nggak pernah. diturunkan kepada Isa. Anda sendiri yang nggak mengakui firman Tuhan, apalagi kami Bang. Loh, kenapa mesti nggak mengaku firman Tuhan? Dari SD pun kita diajarin Kristen bahwa Injil itu tulisan para murid. Nggak ada bukan pelajaran firman Tuhan. SD untuk mengatakan Matius itu adalah firman Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Kalian Berarti bukan justru, firman Tuhan ya? Yoh, Injil itu berita baik yang dituliskan oleh banyak Ya orang. tinggal ngomong Bang, bukan firman Tuhan gitu loh. Ya, Santai. yang menyebutkan firman Ya, Tuhan kan kalian. Artinya Kristen nggak punya kitab suci karena Nggak namanya punya. kitab. Ya mantap sudah. Jadi Iya, nggak punya. Kenapa? kitab suci itu Karena standar kita Ya udah bentar dulu, siapa? terakhir dari saya. Menurut Anda, Lukas ini siapa? Lukas ini tabib, murid dari Paulus. Dia menulis informasi dari mana? Itu disebut dengan proto-injil. Proto-injil itu adalah tulisan-tulisan yang beredar saat itu yang menulis tentang Yesus. Banyak. Yesus kan selebritis lah, banyak yang kenal. Ya, banyak yang tahu. Lukas ini memperoleh info menulis dari mana? Kan saya udah bilang tadi proto-injil. Kamu paham gak proto-injil? Iya enggak. Ya dia kalau menurut Anda menjawabnya pinter, Anda baca Lukas 1 dong. Jangan protai Injil Justru segala itu saya macam. bilang proto-injil. Proto-injil artinya catatan-catatan menginjil. Salah. Yang ditulis. Salah. Lukas itu memperoleh informasi dari penyelidikan. Ya, nah itulah. Dia seorang Yang diselidiki wartawan. apa? Kamu ini nggak paham. Yang Loh, diselidiki apa? Catatan. Lukas 1 coba baca, Bang. Yang diselidiki adalah catatan-catatan. Oh, saya hafal mati ayat Ya, ini. catatan mana yang diselidiki? Nah, itu saya bilang proto-injil disebutnya. Yang mana dia menyelidiki di mana? Prototype Injil. Sebelum ada Injil Lukas, sudah ada Injil-Injil yang lain. Kan saya udah bilang. Dia menyelidiki, dia menanyakan saksi kepada siapa? Aduh, kamu saya kasih analogi bisa nggak? Nggak usah analogi, langsung aja. Saksi siapa yang dia tanya? Ya, sama seperti Bukhari menyusun hadis. Dia Nggak usah kalau Bukhari. Itu Yang dia diselidiki kan berdasarkan pada saksi-saksi, menyelidiki. Saksi siapa yang dia tanya? Oh, banyak. Ibu Maria Siapa? itu saksi. Siapa? Kepala perwira kerajaan Roma juga saksi. Banyak. Dia Saksi- laporkan kepada siapa hasil tulisannya? Nggak penting kamu bicara soal Loh kok penyusunan nggak Injil penting? apa Tertulis dilaporkan? kok dia laporkan ke Theophilus. Ya itu saya hafal mati. Ya kenapa tadi nggak penting? Loh, kamu nanyanya apa? Kamu Saya nanya hasil laporan Lukas penyelidikannya ini dia laporkan kemana?
Ini tujuannya apa? Melaporkan apa? Ya Itu supaya tujuan- Anda paham bahwa Lukas itu nggak ada apa-apanya. Loh, nggak ada apa-apanya maksudnya? Ya tulisannya nggak benar semua kok. Lukas. Sudah diakui Bang Handi, udah Iya, diakui. Ini Pak ngaco ini orang. Saya udah Ya, sudah jelasin sudah diakui bahwa Injil itu bukan Injil firman itu Tuhan, bukan firman Yesus. Tuhan. Bukan Jadi firman nggak usah Tuhan. didesak. Dia sudah akui Makanya. kok. Sudah diakui. Yang dungu adalah kalian Muslim menempatkan Injil sebagai firman Tuhan yang diturunkan kepada Isa. Itu kan dungu. Oke, Ngerti baik. nggak? Nah, kalau Ada Anda buktinya mengatakan nggak? dungu, baik. Kalau Anda mengatakan dungu, sekarang gini. Percaya enggak saudara, dengan akal saudara yang hanya separuh itu, bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah? Percaya enggak? Percaya enggak? Lu kok nangis? Nangis. Kok nangis? Anda mengatakan kami dungu, saya tanya, percaya enggak bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah? Percaya enggak? Iya dong, percaya. Kena deh. Berarti Yesus menerima firman. Nah, Oke, sekarang dong. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8 segala Nggak usah firman. dijelasin. Kan udah Tunggu, dijawab. tunggu. Menerima firman, toh? Tunggu dulu. Menerima firman. Sekarang mana segala firman itu? Yang diajarkan Yesus lah. Ya Kamu mana? Kamu Mana? baca dong. Mana? Wahyu pertama apa? Yang diterima Yesus firman pertama apa? Kena lo ya. Mana? Mana? Jangan Anda samakan. Dengarkan dulu saya, dungu. Justru Dengarkan. kamu menyamakan. Orang Kamu dungu menyamakan. duduk tenang, dengarkan saya bicara. Oh, wahai Nggak, orang kamu dungu. dengarkan dulu. Kamu justru Dengarkan wahai menyamakan. orang dungu, dengarkan. Di Konsep dalam pewahyuan dalam dengarkan, Islam dengarkan, dan dengarkan. dalam Kamu yang Kristen. dengarkan, kamu yang Itu dungu, dungu. kau diam dulu. Dengarkan dulu wahai orang dungu penyembah Yudas. Kau duduk yang tenang. Anda sudah mengakui kitab kanonik surah-surah Paulus bukan firman Tuhan. Ini harus diaplos dulu nih. Dengan demikian, kitab Anda ini bukan firman Tuhan. Siapa yang mengimani buku yang bukan firman Tuhan dijadikan sebagai sandaran dalam bertuhan, berarti dia sesat. Nah, di dalam hasil penyelidikan wartawan Markus, catatan bab pertama nomor 14, dia menceritakan dengan sangat akurat menurut pewarta Markus itu sendiri. Yesus datang ke Galilea menceritakan tentang Injil Allah. Sekarang saya tanya, Injil Allah mana? Injil kerajaan sorga. Injil Allah di situ. Injil Jangan kau kerajaan tambah-tambah, wahai manusia dungu. Jangan kau tambah-tambah tulisan yang ada di dalam catatan wartawan. Justru kau dungu. Saya tanya, mana Injil Allah? Karena Yesus mengatakan dalam catatan pengarang Yohanes, Kerajaan Yohanes Allah. 12:49, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana segala perkataan Yesus yang tidak ditambah dan tidak dikurangi, yang cakupannya, muatannya, simpulnya hanya firman Tuhan? Mana? Tunjukkan ke saya. Ayo jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Kamu dungu mengatakan bahwa Yesus mengatakan Injil Allah, padahal di situ ditulis Injil. Oke. Bagaimana kalau kita buka kamera, kita tunjukkan itu? Berani nggak Anda? Kasih aja ayatnya mana? Oke, jangan. Saya buka kamera, nunjukkan kedunguan kamu. Karena kamu cuma modal nonok. Tak ada ilmu kamu. Kamu yang dungu, karena kau menyembah Yudas tanpa ilmu. Datang kau ngatain kita dungu. Yang dungu itu yang mengkitabkan karangan manusia. Dan Baca Anda Matius sudah 4 ayat 23. sabar dulu, sabar, tak ajarin. Orang dungu tak ajarin. Sabar dulu dungu, penyembah manusia. Dungu penyembah. Nah gini, dungu, lihat nih, Dungu. nih lihat dungu, lihat. Aku buka kamera dungu demi kedunguanmu supaya kamu waras, jangan menyembah Yudas. Nih dungu, penyembah manusia, gini, nih lihat nih. Nih dungu, nih matamu buka sampai kuping nih. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Injil apa ini? Injil Allah. Dungu. Ini apa ini dungu? Nih. Apa ini dungu? Injil Kau pikir Allah. ini? Ya Injil Allah, mana Injil Allah itu, mana? Injil. Tunjukkan ke saya. Mana? Mana? Injil itu apa artinya? Injil apa artinya? Injil apa artinya? Dasar dungu. terus Kamu dungu karena Injil itu Datang-datang ngatain orang dungu, tak taunya dia dungu. Yesus memberitakan Injil Allah.
Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Mana Injil Allah? Mana Injil Yesus? Mana? Tunjukkan ke saya. Injil itu artinya kabar baik. Manusia dungu, yang kabar baik itu evangelion. Ya, justru evangelion. Sekarang evangelion nggak di situ. Itu dikatakan Injil. Ya, Injil dari dasar manusia dungu. Dengan mulutmu sendiri kau mengatakan tadi bahwa kamu tidak punya firman Tuhan. Oke? Nah, kalau kamu tidak punya firman Tuhan, sekarang pertanyaan saya, mana segala firman Tuhan yang Yesus terima dari Tuhannya? Mana? Dungu, penyembah Yudas, laknatullah alaih. Selamat datang pada kebenaran. Silakan kau ke gereja, tusuk pantat pendeta, lalu cium tanganmu. Orang dia yang dungu mengeluarkan kata dungu. Ada aja kamu itu. Kenapa Ini sih mempermalukan Kristen sedunia. Dia mengatakan Taurat bukan firman Tuhan, Injil bukan firman Tuhan. Di Kristen tidak pernah beriman bahwa Taurat dan Injil itu adalah firman Tuhan, kata dia. Nah, sekarang Yesus tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, dia sampaikan. Dengan kata lain, Yesus memberitakan firman Tuhan. Nah, ternyata di Kristen tak ada firman Tuhan. Berarti firman Tuhan yang Yesus sampaikan bukanlah yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Mampus. Dia sendiri loh yang ngaku tadi. Mampus sudah kau. Kau yang mengakui kitabmu bukan firman Tuhan. Memang bukan. Sejak kapan kami mengaku kitabmu? Lalu kemudian mengatakan hanya orang Islam yang dungu yang mengakui kitab kami itu firman. Nenek lu kiper 7 turunan. Al-Quran mengatakan kitabmu itu dongeng. Di mana tertulis kitabmu itu dongeng? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Saya bacakan supaya kamu percaya bahwa memang kitabmu itu dongeng. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka orang-orang kafir buta, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang buta tadi menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud menjualnya kepada Romawi dan Yunani dengan harga murah. Berarti buku yang kau katakan itu bukan firman Tuhan. Betul, karena Al-Quranku mengatakan Bible Perjanjian Baru itu hanyalah kabar yang dituliskan oleh orang buta yang tidak mengerti tentang kitab suci, melainkan isinya penuh dengan angan-angan dan duga-menduga, di mana mereka menuliskan dengan tangannya sendiri. Itu yang disebutkan Al-Quran tentang kitabmu. Kalau Injil beda. Kalau Injil itu firman Allah yang datang kepada Yesus. Kalau Taurat itu adalah firman Allah yang datang kepada Nabi Musa. Maka Taurat dan Injil adalah sama-sama firman Allah. Dan ente mengakui, oh tidak, kitab kami bukan firman Allah. Selamat datang ke neraka. Bro. Ya, gimana? Mana, Bung? Aku mau bilang aja, sampean kok sama ya bro, macam kiamat, macam apa, ladusi. Inilah gini naik ini satu. Oh, tidak bisa. Kami menjelaskan kebenaran kepada orang yang menghujat dengan cara keras. Memang harus tai harus dikatakan tai, berlian harus dikatakan berlian. Jangan kau katakan tai itu berlian, jangan katakan tai berlian itu tai, nggak boleh. Dengerin. Temanmu datang di sini ngatain kami dungu. Jangan menghujat. Udah, itu Temanmu datang ke sini ngatain kami dungu, mengatakan Al-Quran kami itu dungu. Maka yang saya katakan pribadinya dia. Ini datang si botak pembelanya. Lu ngapain? Gini aja, ntar dulu gini aja. Kalau kamu punya ilmu mau debat pakai apa? Mau pakai buka topik aja. Punya ilmu nggak? Ayo, punya ilmu nggak? Ilmu apa yang kau kuasai? Ayo. Ilmu apa yang kau kuasai, ngomong? Ayo cepetan. Aja. Kalian ilmu apa yang kau kuasai, kita debat. Ayo. Langsung aja. Ilmu apa yang kau kuasai? Satu Tuhan patung, satu Tuhan batu. Buat malu kalian. Nggak punya ilmu kan?
Diberi kesempatan mau debat, ayo ilmu apa yang kau kuasai. Kita mulai baik-baik gitu loh. Yang pertama mengeluarkan kata dungu siapa teman-teman? Dan saya tidak akan pernah takut sama kalian. Tidak pernah takut. Mau kalian mau apapun, saya tidak pernah gentar dengan kalian sedikit pun. Ya, pantatku tidak cenat-cenut dengan gertakan dan bentangan kalian. Pahami itu? Nafsu makanku malah naik kalau kalian mau pancing-pancing saya. Cuma ini kamu banci, kalau nggak banci kamu nggak turunin saya tadi di akun yang lain. Nah, inilah gini. Saya ngeluarin turunin kata-kata kamu. gini. Kapan kau ketemu dengan saya hari ini? Kapan? Kamu tuh banci, kamu ngoceh aja udah banci kamu, udah ya. Di mana kita ketemu hari ini di mana? Kabur dia. Enak doang kayak gitu. Gila. Orang gila. Yang naik orang gila semua sih. Aduh, ya. Saya jejak digitalnya ketahuan dari siang saya di kantor, saya sama Uniripa, kemudian siapa lagi tadi bersama dengan Dinda Ardiansa. Habis itu masuk lagi di Komal siapa? Ardiansa. Nggak pernah saya ketemu dengan orang tadi. Kamu banci. Jangan pancing saya ya, teman-teman. Saya tidak pernah takut dengan kalian. Oke? Jangan pernah pancing saya. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya. Jadi jangan pernah pancing-pancing datang hujat di sini. Saya nggak pernah takut dengan kalian. Nah sekarang ini loh, lu naik lagi. Gini loh, diam. Kita buka diskusi baik-baik, berada. Diskusi yang baik-baik aja. Jangan kau datang ngata-ngatain orang dungu. Nggak perlu. Diskusi apa? Apalagi kamu datang mengatakan Allah Tuhan itu dungu karena menuduh kitab kalian itu firman Tuhan. Kau diam dulu botak. Botak, pemakan babi, diam dulu kau. Jangan terpancing Bang Jama, jangan terpancing. Diam dulu kau, penyembah Yudas, kau diam dulu. Diam, biarkan kita dulu bicara. Habis itu baru kau ngomong penyembah Yudas, pemakan babi, diam dulu. Ya udah turunin lagi aja. Diam dulu botak, penyembah Yudas, penumpang gelap di negara kami, diam dulu. Udah jangan terpancing. Kau itu naik-naik di rumahnya orang kok nyerocos aja kayak gitu. Kau diam dulu. Kau datang sini baik-baik, kita layani baik-baik. Oke? Oke? Tadi saudara kau itu, si dungu, mengakui kitabmu itu, baik Taurat maupun Injil, itu bukan firman Tuhan. Oke. Tapi kenapa kemudian menuduh firman Tuhan yang datang di Al-Quran itu dungu? Kenapa kau katakan kitab suci kami dungu? Dengan kata lain kau mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an tentang Taurat dan juga kitab saudara dengan mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil itu firman Allah, firman Tuhan, kau katakan dungu. Sementara Yesus menerima firman Tuhan, Musa menerima firman Tuhan. Kenapa kau katakan kitab mereka bukan firman Tuhan? Yang dungu sebenarnya di sini siapa? Kalau berbicara tentang kitabmu, Al-Quran juga bercerita tentang kitabmu. Tapi kitabmu bukan kitabnya Nabi Musa. Kitabmu bukan kitabnya Nabi Isa. Kitabmu adalah kitab yang ditulis dengan tangan sendiri orang-orang yang buta. Itu kitabmu. Dan saya bisa buktikan itu. Gitu loh Bang Handi. Ya, sebenarnya kalau dia baca Bible-nya dengan baik, menurut Paulus, orang-orang yang tadi adalah dungu. Karena Yesus 1 Korintus 4 nomor 10. Mestinya dia sadar di situ. Iya, janganlah. Nuduh Bang Suma dungu boleh. Tapi jangan sekali-kali kau katakan yang berfirman di dalam Al-Quran itu dungu. Saya telan kau. Wisap matamu. Iya, silakan Bang. Kita diskusi yang baik-baik aja. Dari tadi kita baik kok. Diskusi sama saudara Noah kita baik. Yang lain juga baik. Gitu. Viewer ya di sini gitu. Iya, Papa Hancock mau diskusi pakai topik apa? Saya nggak mau nanya tentang. Enggak. Kita buka topik aja. Topik apa yang mau didiskusikan? Mau mualaf ceritanya gitu. Cuman kan saya belum ada tuntunan nih selama ini. Cuman saya banyaknya belajar dari room ini. Baru masih belajar gitu, karena yang saya belajar selama ini kan saya juga dulu jujur ya, maksudnya saya pengerja di gereja, juga aktif lah gitu di gereja. Anda sekarang masih Kristen apa udah mualaf? Di KTP masih Kristen, tapi kalau dibilang syahadatnya mungkin kalau secara agama mungkin belum ya.
Mm-mm. Gitu. Makanya Terus saya keraguan apa lagi bang? Keraguan apa lagi? nggak ada keraguan sih. Yang saya mau cari tuh kayak apa ya? Mungkin tuntunan gitu. Maksudnya saya mau tanya ke Bang Zuma, kan saya Ya juga silakan bang. BPM gitu. Saya maksudnya harus cari kemana? Karena kan lingkup saya ini kalau dibilang Kristen yang lumayan fanatik ya gitu. Karena dari kecil dari mamah saya juga ini juga pengerja gereja gitu. Nah makanya saya mau belajar kan nggak tahu acuannya kemana gitu. Cuman baca literatur aja gitu kan maksud saya gitu. Iya, terus Bang? Iya gitu maksudnya saya mau belajar aja Bang Zuma gitu maksud saya minta tuntunannya mau ke arah mana atau bisa lewat apa gitu soalnya tadi kan juga saya baca di ini terus dengar di Bang Zuma juga kan maksudnya banyaklah dikupas ya tentang Alkitab gini-gini. Saya juga dulu belajar maksudnya saya dari SMA itu suka banding-bandingin. Udah gitu. langsung aja ke pertanyaan apa bang? Biar nggak banyak Iya, pengantar. saya mau nanya itu tadi kalau Dia mau ingin disahadatkan Bang Andi. seperti apa gitu. Dia ingin disahadatkan. Iya. Di sini bisa kita sahadatkan Bang. Tetapi Kalau boleh tahu, syaratnya Anda open cam, terus kirim KTP ke kita. kalau Ya. boleh tahu Papa Hancok di daerah mana? Saya di Bogor. Oh, di Bogor biasa. Oke, oke. Ada api Jabodetabek di sana. Ini orang ini kenapa? Iya, kita sahadatkan bisa open cam, terus kirimkan KTP. Kita sahadatkan. KTP-nya kirim kemana ya? DM ke ini. Sahabat Bang Zuma atau WA saya sebut nomornya bisa. Sebentar. Baik. Sebentar saya ambil KTP dulu. Ya dipoto, terus dikirim ke host boleh. Di DM kan. Kalau DM itu nggak bisa ngirim anu ya? Gambar ya? Bisa Pak D, biasa tapi terbatas gitu. Iya. Mm-mm. Nanti kita suruh on cam. Tetapi kalau mau tanya-tanya dulu soal Islam silahkan. Boleh. Ya itu dia bang. Pak dia mau tanya-tanya dulu. Tapi arahnya kemana saya sahadat gitu Bang Andi. Iya, kayaknya nanti setelah dia syahadat, dia perlu bimbingan, perlu belajar harus kemana kayak gitu. Gitu Bang Andi. Iya. Iya, seperti lebihnya. Karena saya ada bimbingan ya, maksudnya secara khusus gitu. Abang bisa on cam Bang. Itu Bisa, KTP bisa bisa. nyusul belakangan. Yang penting Anda on cam aja dulu untuk memastikan gitu Bang. Anda kan udah 1000 tuh. Bisa on Iya, cam iya, itu. iya. Bisa. Mm-mm. Ini kita ingin, begitu dong. Masya Allah. Ini membuktikan bahwa Anda itu serius. Udah besarin lagi, tunggu. Lah, masa saya Besarin dulu. nggak serius bang? Dibesarin Bang Anu. Udah. Bang, nah udah. Agak mundur sedikit Bang, kepalanya Bang. Mundur sedikit Bang. Agak mundur sedikit Bang. Oke. Udah. Ya. KTP-nya ada Bang di situ Bang. Ada nih saya ambil. Coba ditunjukkan agamanya, ditutup semua dulu Bang, kecuali agama. Alamat apa ditutup pakai jempol, agamanya ditunjukkan. Kelihatan nggak ya? Kebalik enggak itu? Oke. Iya. Agama Kristen. Ya. Memang Udah belum jelas. secara ini, belum Nama asli siapa bang itu? Angga. Angga. Hamzah. Jadi